Ini adalah kisah tentang seorang wanita mantan anggota SAT. 81 Gultor Kopassus yang berhadapan dengan sekelompok preman, dan bagaimana ia menghajar habis-habisan para berandal yang melakukan pelecehan, serta kejahatan, memberi mereka pelajaran yang tak akan terlupakan. Sebelum melanjutkan cerita, mohon dukung kami dengan menekan tombol suka dan berlangganan. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah kawasan di mana rumah-rumah susun tua dan perkantoran modern yang megah berdiri berdampingan, menciptakan sebuah pemandangan kontras yang aneh. Ketika malam tiba, tempat ini berubah menjadi panggung kehidupan malam yang riuh namun suram, di mana teriakan para pemabuk dan cahaya lampu neon berbaur menjadi satu. Bribtu Citra Wulandari, anggota Polsek Kuningan, malam ini kembali menjalankan tugas patroli rutinnya. Mbak Citra, kita putar sekali lagi di gang sebelah sana, setelah itu kita bisa tukar shift, kata Aibtu Bambang Hartono, yang memegang kemudi mobil patroli, sambil menguap. Meskipun sudah 20 tahun menjadi polisi veteran, ia masih merasa sedikit canggung dengan rekan barunya ini. Citra adalah lulusan terbaik Akademi Kepolisian, dengan tinggi badan semampai lebih dari 170 cm dan kecantikan yang membuatnya bisa disangka seorang selebriti. Namun, ia selalu irit bicara dan tidak pernah menunjukkan emosinya. Tatapan matanya yang hitam dan dalam terkadang membuat Bambang, rekannya sendiri, merasa terintimidasi. Baik, Pak, jawab Citra singkat, pandangannya lurus ke arah sebuah gang yang gelap. Di tengah kegelapan yang tak tersentuh cahaya lampu jalan, matanya sedikit menyipit seolah menangkap sesuatu. Penglihatan dinamis dan kepekaan inderanya jauh melampaui kemampuan seorang polisi biasa. Inilah sisa-sisa dari identitas yang ia sembunyikan di balik nama Bribtu Citra Wulandari. Sersan 1 Citra Wulandari, anggota tim anti-teror Satuan 81 Gultor. Debu hitam Afghanistan, matahari yang membakar di Irak, desingan peluru yang memekakan telinga, dan jeritan rekan-rekannya. Ia telah mengubur semua itu dalam-dalam di hatinya dan melangkah masuk ke dalam malam di kota yang tampak biasa ini. Di sini, di tempat di mana kejahatan akibat himpitan ekonomi dan perselisihan sepele lebih sering terjadi daripada teror kematian, ia seolah-olah mengasingkan dirinya sendiri, entah untuk menebus dosa atau untuk melarikan diri. Hei, Mbak Citra, melamun lagi, tegur Aibtu Bambang. Citra menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, Pak. Saya tetap fokus. Pandangannya tertuju pada sebuah warung soto Betawi di ujung gang. Di depan warung yang rolling door-nya, sudah setengah tertutup itu, tampak ada keributan. 3 pria berbadan besar sedang mengelilingi seorang ibu paruh baya pemilik warung, menciptakan suasana yang mengancam. Nah, kan, bajingan-bajingan itu mulai lagi, decak Bambang. Mereka adalah Agus Kodet dan komplotannya, sekelompok preman yang sering beraksi di sekitar Kuningan. Meskipun usia mereka baru lewat 20-an, catatan kriminal dan tingkat kekerasan mereka sudah setara dengan gangster profesional. Terutama pemimpinnya, Agus Kodet, yang sejak remaja sudah terkenal kejam dan sering keluar masuk lembaga pemasyarakatan anak. Bu, kita kan nggak minta banyak. Cuma minta sedikit uang keamanan bulanan, kan? Kalau mau dagang di wilayah sini, itu sudah aturannya, Bu. Anggap saja sopan santun, kata Agus Kodet dengan suara berminyak. Di sebelahnya, Ujang dan Dadang tertawa kecil sambil menghalangi jalan si ibu. Saya tidak akan kasih sepeser pun untuk orang-orang seperti kalian. Saya akan lapor polisi. Teriak si ibu, namun hanya dibalas dengan tawa mengejek. Polisi? Hahaha. Polisi, datang mau apa? Kita kan cuma lagi ngobrol baik-baik sama ibu, iya kan? Mobil patroli berhenti di mulut gang. Aibtu Bambang menghela napas panjang sambil membuka pintu mobil. Mbak Citra, tunggu di mobil saja. Jangan ikut campur, nanti malah terluka. Mereka itu tipe yang makin menjadi-jadi kalau lihat perempuan. Itu adalah nasihat dari pengalamannya selama bertahun-tahun, tetapi Citra turun dari mobil tanpa berkata apa-apa. Taser dan tongkat teleskopik yang tergantung di pinggangnya berkilau dingin di bawah cahaya malam.
Pak, ada 2 polisi di lokasi, tapi kalau satu orang hanya diam di belakang, kelihatannya tidak bagus. Saya ikut, katanya. Suaranya tenang seperti biasa, namun tersirat ketegasan yang tak terbantahkan. Melihat mata hitam Citra yang tajam, Bambang tak bisa berkata apa-apa lagi. Seolah terhipnotis, ia hanya mengangguk. Saat Citra melangkah masuk ke dalam gang, perhatian para preman itu langsung tertuju padanya. Kulitnya yang putih bersih dan fitur wajahnya yang tegas bersinar bahkan dalam kegelapan. Seragam polisi yang pas di badan menonjolkan lekuk tubuhnya yang langsing. Wih, siapa nih? Polwan baru di Kuningan, ya? Siul Agus Kodet, matanya yang cabul menatap Citra dari atas ke bawah. Pandangannya secara terang-terangan tertuju pada dada dan kakinya. Sedang apa kalian di sini? Kami sedang bertugas. Tolong tunjukkan KTP kalian, kata Citra dengan nada resmi seperti mesin, mengabaikan pelecehan mereka. Sikapnya yang tenang justru memancing amarah Agus Kodet. Aduh, takutnya. Mbak Polwan, kita lagi ngobrol bisnis sama ibu ini. Jangan ganggu, deh, abang-abang lagi sibuk, nih. Ujang maju selangkah, menghalangi jalan Citra. Tingginya lebih dari 180 cm dengan tubuh berotot. Bagi wanita biasa, situasi ini sudah lebih dari cukup untuk merasa terancam. Namun, tidak ada sedikit pun keraguan di mata Citra. Otaknya dengan cepat menganalisis situasi. 3 lawan. Otak utamanya Agus Kodet. Ujang adalah tipe yang hanya mengandalkan kekuatan. Dadang adalah tipe pengecut yang menunggu kesempatan dari belakang. Geografi sekitar, posisi lampu jalan, kondisi tanah, jarak dengan si ibu. Semua variabel dihitung seperti komputer, dan puluhan skenario respons muncul dan menghilang dalam benaknya. Peringatan terakhir. Kalian bisa ditangkap sebagai pelaku tindak pidana karena mengganggu usaha dan melakukan pengancaman. Segera bubar. Ditangkap? Hah, lucu banget. Tiba-tiba, mata Agus Kodet berkilat. Ia berjalan mendekati Citra. Heh, lo pikir karena pakai seragam polisi lo jadi jagoan? Hah, lo pikir kita nggak bisa apa-apain cewek kayak lo? Tangannya yang kasar mendorong bahu Citra dengan kuat. Berlawanan dengan dugaannya bahwa Citra akan terhuyung, ia sama sekali tidak bergeming, seolah kakinya terpaku ke tanah. Justru Agus yang meringis kesakitan seolah tangannya yang sakit. Sialan. Wajah Agus yang terkejut kini dipenuhi amarah. Ia memutuskan untuk memberi pelajaran pada polwan cantik ini. Ia perlu menunjukkan siapa raja di wilayah ini, dan siapa yang tidak boleh dilawan. Aibtu Bambang berteriak panik, "Hei, Agus, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu apa akibatnya kalau menyentuh aparat." Tapi telinga Agus sudah tuli. Matanya hanya tertuju pada wajah Citra yang menatapnya tanpa ekspresi. Ketenangan itu membangkitkan rasa penghinaan dan hasrat untuk menaklukkan yang tak tertahankan. Mbak Polwan, main polisinya sampai di sini saja. Agus tersenyum mesum sambil kembali mengulurkan tangannya. Kali ini, tangannya tidak mengarah ke wajah Citra, melainkan ke tempat yang lebih vulgar dan menghina. Malam yang tenang di Gang Kuningan itu akhirnya akan menjadi saksi badai yang terbangun. Kecepatan tangan Agus, pergerakan udara di sekitarnya, sudut pergelangan tangannya. Di mata Citra, semua itu tampak seperti gerakan lambat. Inderanya telah ditempa oleh ratusan, bahkan ribuan, latihan tempur dan pertempuran nyata. Tubuhnya bereaksi lebih dulu. Saat tangan Agus hendak menyentuhnya, Citra dengan lembut menangkap pergelangan tangannya, lalu menggunakan berat badan Agus untuk memutarnya ke belakang. Pada saat yang sama, tangannya yang lain dengan tepat menghantam sendi siku Agus. Arg! Jeritan kesakitan keluar dari mulut Agus. Wajahnya memucat karena rasa sakit yang luar biasa saat lengannya dipelintir. Tapi gerakan Citra tidak berhenti di situ. Ia menggunakan lengan yang dipelintir itu sebagai tumpuan untuk memutar tubuh Agus, lalu dengan ringan menebas titik vital di lehernya dengan sisi telapak tangannya. Bak! Dengan suara tumpul, tubuh besar Agus yang beratnya hampir 100 kg itu ambruk tak berdaya.
Melihat Agus tergeletak kejang di tanah, Ujang dan Dadang merasa otak mereka berhenti berfungsi sejenak. Apa-apaan ini? Lon, gila. Sadar Ujang, lalu mengumpat sambil berlari menyerang Citra. Pukulannya tampak cukup berat, namun, di mata Citra, ia hanyalah sasaran empuk dengan celah pertahanan yang besar. Ia sedikit menundukkan tubuhnya untuk menghindari pukulan Ujang, dan pada saat yang sama menyelinap masuk ke dalam jangkauannya. Lalu, ia menghantamkan sikunya tepat ke ulu hati Ujang. Rasa sakit yang membuat napas terhenti. Ujang berlutut dengan mata melotot seolah mau keluar. Citra menjambak rambutnya, membenturkannya ke tanah, lalu memelintir tangannya ke belakang dan memborgolnya. Seluruh rangkaian gerakan itu tidak memakan waktu lebih dari 3 detik. Kini tinggal Dadang seorang. Ia ketakutan melihat pemandangan surreal di hadapannya dan mulai melangkah mundur. Jangan mendekat. Pergi. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah pisau lipat. Bilah peraknya berkilat di bawah cahaya lampu jalan. Letakkan pisaunya. Teriak Aibtu Bambang panik, tangannya meraih pistol di pinggangnya. Tapi Citra lebih cepat. Ia menendang ringan ujung botol bir bekas di tanah. Botol itu melayang ke udara, dan Citra kembali menendangnya dengan keras. Prang! Botol itu melesat membentuk parabola, dan menghantam tangan Dadang dengan akurat. Pisau lipat itu jatuh ke tanah bersamaan dengan jeritan kesakitan. Sementara Dadang merintih kesakitan, Citra sudah berada di depannya. Ia menampar dagu Dadang dengan telapak tangannya, lalu menyandung kakinya hingga terjatuh. Dalam sekejap, 3 pria tegap itu terkapar di tanah. Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 menit. Aibtu Bambang dan ibu pemilik warung soto hanya bisa menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Bambang kehilangan kata-kata. Teknik yang ia saksikan adalah yang tercepat, paling akurat, dan paling kejam yang pernah ia lihat selama 20 tahun menjadi polisi. Itu bukan teknik penangkapan polisi biasa. Itu lebih mirip teknik membunuh yang dirancang untuk melumpuhkan lawan sepenuhnya. Citra, dengan penampilan yang sama sekali tidak berantakan, mengambil radionya. Kuningan 1 ke pusat, Kuningan 1. 3 tersangka berhasil diamankan. Dugaan pasal melawan petugas, pengancaman dengan kekerasan, dan penyerangan. Mohon bantuan unit. Suaranya sangat tenang, sulit dipercaya bahwa ia baru saja menghajar 3 pria. Ketika unit bantuan tiba dari polsek, ketiga preman yang babak belur itu dimasukkan ke dalam mobil patroli. Agus merintih kesakitan karena lengannya sepertinya patah, Ujang masih kesulitan bernapas, dan Dadang menangis sambil memegangi tangannya. Sesaat sebelum masuk ke mobil, Agus menatap Citra dengan mata penuh kebencian. Heh, cewek sialan. Lo tahu siapa gue? Gue nggak akan tinggal diam. Awas lo, gue pasti bakal habisin lo. Citra tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan mata yang dingin dan dalam. Di hadapan tatapan itu, Agus tanpa sadar merasa merinding. Itu bukan tatapan marah atau jijik. Itu adalah tatapan predator yang menatap mangsanya. Perjalanan kembali ke polsek terasa sunyi. Aibtu Bambang yang menyetir beberapa kali melirik Citra melalui kaca spion. Mbak Citra, Aiwaye, Pak, tadi itu. Belajar di mana? Ikut kursus bela diri? Iya. Kata orang, perempuan harus bisa jaga diri. Jawab Citra datar, matanya menatap keluar jendela. Bambang tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu itu bukan sekadar bela diri biasa. Tapi ia merasa jika ia menggali lebih dalam, ia akan berhadapan dengan sesuatu yang tidak sanggup ia tangani. Malam itu, komplotan Agus Kodet dijebloskan ke dalam sel tahanan. Namun, kemarahan mereka tidak padam, justru semakin berkobar. Terutama Agus, rasa malunya mencapai puncak. Fakta bahwa ia, yang selama ini berlagak seperti raja di antara preman kampung, dikalahkan secara telak oleh seorang wanita, telah menghancurkan harga dirinya berkeping-keping. Ia mencengkeram jeruji besi sel sambil menggertakkan giginya. Citra Wulandari. Akan kuhancurkan wajah sombongnya itu,
akan kubuat tubuhnya yang angkuh itu bersujud di kakiku. Pembalasan dendam baru saja dimulai. Ia mulai merencanakan cara untuk menyeret wanita bernama Citra Wulandari itu ke neraka, menggunakan semua koneksi dan cara yang ia tahu. Dan awal dari pembalasan dendam itu mengalir ke arah yang jauh lebih kotor dan mengerikan dari yang diperkirakan Agus. Begitu keluar dari tahanan, ia langsung menelepon seseorang. Heru Cobra, seorang rentenir kejam yang menguasai dunia hiburan malam Jakarta dan merupakan saudara jauh Agus. Halo, Bang. Ini Agus. Woi, Gus. Tumben? Bikin masalah lagi lo? Bang, tolongin gue satu hal. Ada cewek yang harus diurusin. Suara Agus dipenuhi hawa membunuh yang mengerikan. Hajar dia sampai hancur, Bang. Sampai dia nggak bisa lagi hidup normal. Di seberang telepon, senyum licik tersungging di bibir Heru Cobra. Cewek, ya? Wah, Agus udah gede sekarang, ya? Sampai telepon abang gara-gara cewek. Oke, cewek macam apa dia? Sejak hari itu, jaring laba-laba tak kasat mata mulai menyelimuti Citra. Setiap gerak-geriknya, tempat tinggalnya, bahkan hubungan keluarganya, semua diawasi dari kegelapan oleh mata sang kobra yang sedang mengasah pisau pembalasan dendamnya. Citra belum menyadari bahwa yang ia hadapi bukanlah sekadar preman kampung biasa, melainkan terhubung dengan kejahatan yang jauh lebih besar dan kotor. Dan kejahatan itu akan menyeret kembali mimpi buruk dari masa lalu yang telah ia kubur dalam-dalam. Tidak butuh waktu lama bagi Agus Kodet untuk bebas, berkat campur tangan Heru Cobra. Dengan lengan yang masih digips, Agus keluar dari kantor polisi dengan wajah yang dipenuhi campuran rasa malu dan amarah. Ia langsung menuju sebuah gedung perkantoran di kawasan SCBD, tempat kantor Heru berada. Meskipun papan namanya bertuliskan Sentosa Finance, tempat itu sebenarnya adalah markas besar Heru dan pusat operasi rentenir ilegalnya. Begitu masuk ke kantor, pria-pria bertato dan berbadan besar langsung membungkuk hormat. Di sofa paling ujung, duduklah Heru Cobra. Perawakannya kurus dengan tatapan mata yang tajam. Kesan menyeramkan seperti ular membuatnya dijuluki Cobra. Ia mendecakkan lidahnya saat melihat Agus. Lihat tampang lo ini, Gus. Dihajar sama satu cewek sampai jadi begini? Dia bukan cewek biasa. Bang. Kayak mantan pasukan khusus atau apalah. Bela Agus dengan nada frustrasi. Heru hanya mencibir. Pasukan khusus apaan? Cewek sekarang banyak yang ikut jiu-jitsu lah, Krav Maga lah, buat diet katanya. Lo cuma apes aja ketemu cewek sok jago yang beneran bisa berantem. Jadi, mau diapain dia? Patahin tangan kakinya, atau kita gambar sedikit wajah cantiknya? Suara Heru lembut, tapi isinya mengerikan. Agus menggeleng. Enggak, Bang. Cuma dipukulin doang nggak bakal puas. Matanya berkilat. Aku mau dia hancur total, Bang. Fisik dan mentalnya. Sampai dia nggak bisa angkat kepala lagi seumur hidupnya. Aku mau dia lepas seragam polisinya sendiri. Heru menatap Agus dengan tatapan tertarik. Wih, sadis juga lo. Jadi, ada rencana spesifik? Kita perkosa dia, Bang. Rame-rame. Aku pinjam anak buah abang. Secanggih apapun dia, nggak mungkin bisa lawan 10 cowok, kan? Dan seluruh prosesnya kita rekam video. Kata-kata yang keluar dari mulut Agus bukan lagi sekadar balas dendam, melainkan rencana keji untuk menghancurkan martabat manusia. Ia ingin membalas penghinaan yang diberikan Citra kepadanya puluhan, bahkan ratusan kali lipat. Ia ingin menodai tubuh yang melambangkan kekuatannya, lalu menyebarkan videonya di internet untuk memberinya aib seumur hidup. Heru terdiam sejenak, memperkosa seorang polisi secara beramai-ramai dan merekamnya. Hanya orang gila yang bisa memikirkan hal seperti itu, risikonya terlalu besar. Namun, di dalam hatinya, rasa penasaran dan hasrat untuk menaklukkan polwan bernama Citra itu mulai tumbuh. Menurut deskripsi Agus, dia sangat cantik dan sangat terampil. Menaklukkan wanita seperti itu pasti akan sangat memuaskan. Menarik juga, senyum tersungging di bibir Heru. Oke,
gue pinjemin anak buah gue. Tapi ada syaratnya. Sebutin aja, Bang. Gue yang pertama. Gue yang harus jadi orang pertama yang ngerusak kebanggaan polwan jagoan itu, dan video aslinya jadi milik gue. Lo cuma dapat salinannya. Gimana? Agus ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Tanpa bantuan Heru, rencananya mustahil. Baik, Bang. Maka, perangkap yang keji dan terperinci untuk Citra pun mulai dipasang. Atas perintah Heru, anak buahnya mulai menyelidiki latar belakang Citra. Lokasi apartemennya, jam pulangnya, rute patrolinya, bahkan gym yang ia kunjungi di hari libur. Semua informasi dilaporkan secara rinci kepada Heru, sementara itu, Citra telah kembali ke rutinitasnya. Kasus penangkapan komplotan Agus menjadi topik pembicaraan kecil di Polsek, namun segera terlupakan oleh kasus-kasus lain. Rekan-rekannya masih menganggapnya sebagai polwan baru yang cantik tapi dingin. Hanya Aibtu Bambang yang menatapnya dengan ekspresi rumit setiap kali melihatnya. Malam itu, seperti biasa, ia pulang setelah menyelesaikan shift malam. Pukul 3 dini hari. Jalanan sepi. Citra berbelok ke gang yang sudah biasa ia lewati menuju apartemennya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Seseorang mengikutinya, bukan satu atau dua orang. Aliran udara yang sangat halus. Beberapa aura tersembunyi di dalam kegelapan. Perasaan yang sama persis seperti yang ia rasakan saat menyusup ke wilayah musuh semasa di SAT 81. Jantungnya terasa dingin. Agus Kodet? Tapi jumlahnya terlalu banyak. Untuk sebuah balas dendam dari preman kampung, ini terlalu terorganisir dan rapi. Citra berusaha tetap tenang dan melanjutkan langkahnya. Gedung apartemennya sudah di depan mata. Tapi ia tidak masuk. Sebaliknya, ia berbelok ke sebuah minimarket 24 jam di sebelah gang. Begitu masuk ke dalam toko yang berdinding kaca, lampu terang menerangi dirinya. Sambil berpura-pura memilih es krim, ia mengamati pemandangan di luar melalui pantulan kaca. Sebuah mobil van hitam terparkir di mulut gang, dan beberapa pria tegap berkeliaran di sekitar toko. Setidaknya ada 10 orang. Perangkap. Otak Citra berputar cepat. Pilihan terbaik saat ini adalah menelepon 110. Tapi tidak ada jaminan polisi akan tiba sebelum mereka menyerbu masuk. Bertarung di sini, ruangan toko yang sempit ini tidak menguntungkan. Pandangannya tertuju pada CCTV di sudut toko. Setidaknya akan ada bukti. Saat itu, pintu toko terbuka dan dua pria masuk. Heru Kobra dan Agus Kodet. Bribtu Citra Wulandari, ketemu juga kita di sini. Lagi cari makan malam di tempat kumuh begini, ya? Kata Heru dengan senyum ularnya. Agus, dengan lengan yang masih digips, menatap Citra dengan mata penuh kebencian dan kegembiraan. Ada urusan apa? Tanya Citra dengan suara tanpa emosi. Urusan apa? Si Agus ini naksir berat sama Mbak Polwan. Jadi, kami datang untuk ngajak kencan secara resmi. Harus ikut kami, ya. Heru memberi isyarat, dan pria-pria di luar langsung menyerbu masuk dan memblokir pintu keluar. Tidak ada jalan kabur. Citra perlahan menutup pintu freezer es krim. Di tangannya ada sebuah es krim cone yang baru saja ia pilih. Cara kalian mengajak kencan agak berlebihan. Saya sudah punya pacar. Hahaha, pacar? Tenang saja. Mulai hari ini, dia tidak akan ada lagi, kata Heru sambil melangkah mendekat. Tatapannya yang vulgar menyapu tubuh Citra. Wah, sesuai rumor, cantik sekali. Terutama bagian ini. Tangan Heru tanpa ragu terulur dan meremas dada Citra. Lalu ia mengeluarkan seruan cabul. Wow, ada 2 melon di sini. Kencang sekali. Saat itulah, tatapan mata Citra berubah. Ketenangan yang tadi sirna, digantikan oleh hawa membunuh yang sangat dingin. Ia menusuk mata Heru dengan es krim cone di tangannya. Arg! Es krim dan biskuit masuk ke matanya, membuat Heru berteriak sambil mundur. Citra tidak menyia-nyiakan sepersekian detik itu dan langsung melesat. Tujuannya bukanlah para anak buah yang memblokir pintu. Prang! Citra menerjangkan seluruh tubuhnya,
memecahkan dinding kaca minimarket dan berguling keluar. Pecahan kaca menggores kulitnya, tapi ia tidak peduli. Ia segera bangkit dan berlari ke dalam kegelapan gang. "Kejar bajingan itu!" teriakan Heru menggema, dan anak buahnya serempak mengejar Citra. Pengejaran yang menegangkan terjadi di gang sempit itu. Namun, ini bukanlah pelarian. Citra sedang memancing mereka ke tempat yang lebih luas, lebih gelap, dan lebih menguntungkan baginya untuk bertarung. Senyum tipis tersungging di bibirnya. "Mari kita mulai perburuannya." Topeng polisi bernama Citra Wulandari telah terlepas. Monster dari SAT 81, Melati Putih, akhirnya terbangun dari tidurnya. Rasa sakit dari goresan pecahan kaca di punggungnya terhapus oleh gelombang adrenalin. Citra berlari membelah udara malam yang dingin. Di belakangnya, teriakan marah Heru dan suara langkah kaki yang banyak menggema di tanah. "Itu dia! Tangkap! Ini bukan pelarian. Ini adalah mundur strategis, sebuah manuver untuk memilih medan pertempuran." Di dalam benaknya, peta seluruh area Kuningan terbentang dalam format 3D. Gang-gang sempit yang rumit, jalan buntu, dan satu lokasi yang paling optimal. Ia sengaja menjaga jarak, sesekali muncul dalam pandangan mereka lalu menghilang. Saat mereka mulai lelah dan kewaspadaan mereka mencapai titik terendah, ia tiba di tujuannya. Sebuah lokasi proyek konstruksi di sektor 3 Kuningan yang akan dibangun ulang. Dikelilingi oleh pagar seng yang tinggi, tempat itu berubah menjadi kerajaan kegelapan yang sempurna di malam hari. Besi beton, tumpukan semen, dan puing-puing bangunan berserakan di mana-mana. Kerangka bangunan yang baru berdiri tampak seperti tulang belulang monster raksasa yang mengerikan. Inilah arena perburuan pilihannya. Citra menyelinap masuk tanpa suara melalui celah di pagar seng. Begitu ia menghilang, gerombolan Heru yang mengejarnya berhenti dengan terengah-engah. "Kemana dia?" "Ke sini, Bang. Tadi saya lihat dia masuk ke dalam pagar itu," kata Agus sambil mengatur napas. Matanya menyala karena dendam, tetapi melihat lokasi konstruksi yang gelap gulita, rasa takut instingif mulai merayapinya. Heru, sambil meringis kesakitan karena matanya yang ditusuk, tersenyum licik. "Hah? Tikus kecil masuk ke kandang macan. Semuanya masuk. Cari dia. Tangkap hidup-hidup. Aku sendiri yang akan menggosok wajah cantiknya itu ke lantai semen." Atas perintah Heru, 10 anak buahnya menyalakan senter dan menyebar masuk ke dalam lokasi konstruksi. Mereka yakin sepenuhnya bahwa merekalah pemburunya. Tapi sejak saat itu, mereka telah berubah menjadi mangsa. Citra bersembunyi di balik bayangan struktur kerangka lantai 2, mengamati ke bawah. Matanya yang sudah terbiasa dengan kegelapan dapat dengan sempurna melacak pergerakan mereka yang canggung di bawah cahaya senter. Napasnya tenang tanpa gejolak, seolah menyatu dengan kegelapan di sekitarnya. 12 orang. Kecuali supir van, berarti 11. Termasuk Heru dan Agus. Sisanya 9. Ia menargetkan 2 orang pertama yang terpisah dari kelompok dan bergerak sendiri. Mereka, seolah-olah bersaing untuk mendapatkan pujian, masuk lebih dalam. Citra melompat dari lantai 2 ke lantai 1 tanpa suara. Pendaratannya ringan seperti kucing. Ia diam-diam mengambil sebatang pipa besi yang tergeletak di lantai. "Woi, di mana lo, Lon? Main yuk sama abang," kata seorang anak buah dengan kata-kata cabul saat berbelok di tikungan. Yang ia lihat adalah sebatang pipa besi yang melesat seperti kilat dari kegelapan. Bek! Pipa itu menghantam pelipisnya dengan akurat. Pria itu ambruk tanpa sempat berteriak. Citra menyeret tubuhnya ke dalam kegelapan, mengambil senternya, dan melemparkannya dengan kuat ke arah yang berlawanan. Tren! Suara senter yang pecah membentur besi beton membuat anak buah lain yang berada di dekatnya berlari ke arah suara itu. Ketemu, di sini, tempat yang ia datangi dengan memanggil teman-temannya ternyata kosong. Saat ia bingung dan melihat sekeliling, sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. Di sini, lengan Citra yang sekeras baja melingkari lehernya. Sebuah rear naked choke yang sempurna. Pria itu meronta,
Tetapi pembuluh darahnya terhambat dan pasokan oksigen ke otaknya terputus. Dalam beberapa detik, ia kehilangan kesadaran dan terkulai lemas. 2 orang lumpuh dalam sekejap. Keheningan kembali menyelimuti lokasi konstruksi. Tapi mereka yang tersisa mulai merasakan ada sesuatu yang salah. "Woi, Budi," jawab. "Jono di mana?" teriak Heru, tetapi yang kembali hanyalah gema suaranya sendiri. Kecemasan menyebar seperti virus. Cahaya senter mereka mulai bergerak liar di udara, penuh ketakutan. Citra kini pindah ke lantai 3. Di sana ia menemukan seutas tali konstruksi. Setelah mengikat salah satu ujung tali dengan kuat pada sebatang besi beton yang tebal, ia melihat ke bawah. Agus Kodet bersama 2 anak buah lainnya sedang memeriksa lantai 2. Citra menuruni tali tanpa suara. Gerakannya anggun dan mematikan, seperti laba-laba yang menuruni jaringnya. Begitu mendekat tepat di atas anak buah yang berada di belakang Agus, ia melompat dan menjepit leher pria itu dengan kakinya. Dengan berat badan seorang wanita setinggi lebih dari 170 cm menggantung di lehernya, pria itu tidak berdaya. Citra menariknya jatuh ke lantai dan membuatnya pingsan. Suara gaduh itu membuat Agus dan anak buah yang tersisa menoleh. Mereka berhadapan dengan siluet Citra yang perlahan bangkit dari kegelapan. "Perempuan sialan itu!" teriak Agus ketakutan. Anak buah di sebelahnya, untuk mengatasi rasa takutnya, berteriak dan menyerbu. Citra tidak menghindar. Sebaliknya, ia menendang sebatang papan kayu berpaku yang tergeletak di lantai. Ia menangkap papan yang melayang itu dan langsung menghantamkannya ke paha pria yang menyerangnya. "Asarg!" Pria itu berteriak kesakitan saat paku menembus pahanya dan ambruk. Kini tinggal Agus sendirian. Ia mundur ketakutan. Dengan lengan yang digips, ia sama sekali tidak berdaya. Jangan mendekat. Monster!" Citra perlahan mendekat, memegang papan kayu berlumuran darah. Matanya bukan lagi mata manusia. Itu adalah mata predator yang bersinar dalam kegelapan. "Monster itu kalian?" Suaranya yang rendah menggema di lokasi konstruksi. "Kalian yang menganggap wanita, menganggap manusia, sebagai mangsa. Kalianlah monster yang sebenarnya." Agus, di puncak ketakutannya, kehilangan akal sehatnya, dan berbalik. Ia mencoba melarikan diri. Tapi Citra tidak membiarkannya. Ia melemparkan papan kayu di tangannya. Papan itu berputar di udara dan menghantam bagian belakang lutut Agus dengan akurat. "Krak!" Agus berteriak dan jatuh tersungkur. Citra mendekat dan menjambak rambutnya. Lalu berbisik di telinganya, ini bahkan belum dimulai. Saat itu, teriakan marah Heru terdengar dari lantai 1. "Diam di situ. Sialan. Aku sudah tahu semua data keluargamu. Ibumu, adikmu. Kalau tidak mau lihat mereka kenapa-kenapa, turun sekarang juga." Gerakan Citra terhenti. Keluarga. Satu-satunya alasan ia bertahan di kehidupan neraka ini, dan juga kelemahan paling fatalnya. Pupil matanya bergetar hebat. Suara Heru yang menyebut-nyebut keluarganya seolah melumpuhkan kesadaran Citra untuk sesaat. Ketika ia kehilangan rekannya di Afghanistan, ia bersumpah tidak akan pernah lagi menyeret orang yang ia sayangi ke dalam pertarungannya. Karena itulah ia meninggalkan SAT 81, dan karena itulah ia menjadi polisi biasa. Tapi sekarang, sampah-sampah ini telah menyentuh benteng terakhirnya. Kemarahan mendidih seperti lahar yang mengalir di pembuluh darahnya. Namun, ekspresinya justru menjadi sedingin es. Pupil matanya yang bergetar kembali menemukan fokus. Tatapan itu kini bukan lagi sekadar hawa membunuh, melainkan dipenuhi oleh tekad kosong. Citra melepaskan jambakannya pada rambut Agus. Lalu ia berjalan ke tepi lantai 2 dan melihat ke bawah. Di tengah lantai 1, di atas tanah yang belum dicor beton, Heru dan sisa 5 atau 6 anak buahnya menatap ke arahnya. "Turun, ku bilang, Lon, teriak Heru. Matanya dipenuhi kesombongan karena merasa menang. Baginya, Citra sekarang adalah tikus yang terperangkap. Citra berdiri di ujung balkon. Lalu, tanpa ragu, ia melompat ke bawah. "Hila!"
Sementara para anak buahnya terkejut, tubuh Citra memutar di udara saat jatuh dari ketinggian 2 lantai. Ia menunjukkan teknik pendaratan yang sempurna, meminimalkan benturan dan mendarat dengan ringan. Tenang, namun mengancam. Saat ia mendarat, gerombolan Heru secara refleks mundur, terintimidasi. Karena tekanan tak kasat mata yang terpancar dari sekelilingnya. Seorang anak buah teringat pengalamannya saat wajib militer. Gerakan seorang instruktur yang melampaui batas manusia dalam demonstrasi latihan anti-teror, dan simbol yang digunakan oleh unit instruktur itu. Melati putih. Tanpa sadar ia bergumam, melati putih. Mendengar kata itu, wajah anak buah lainnya juga dipenuhi ketakutan. Satuan paling elit di Indonesia, Kopassus. Di antara mereka, ada tim rahasia yang menjalankan misi paling berat dan kejam. Simbol mereka adalah melati putih yang mekar di malam yang kelam. Mungkinkah sosok legendaris yang hanya mereka dengar itu adalah polwan ramping yang kini berdiri di hadapan mereka? Melati putih apaan? Tembak mati dia. Teriak Heru yang kehilangan akal. Tapi suasana sudah berubah. Semangat bertarung para anak buahnya telah hilang. Mereka adalah penjahat, tapi mereka tidak ingin melawan senjata yang telah dilatih secara militer. Citra bergerak. Ia menerjang ke arah anak buah yang paling dekat. Pria itu, ketakutan, mengayunkan pipa besi di tangannya. Citra, seolah sudah menunggunya, menangkap pipa itu dengan satu tangan, lalu menarik tubuh pria itu. Ia memelintir lengannya, melumpuhkannya, lalu menggunakan pipa besi yang direbutnya untuk menghantam kakinya hingga ia berlutut. Gerakannya seperti tarian. Tapi setiap gerakannya adalah teknik mematikan yang menghancurkan titik vital dan sendi tubuh manusia. Anak buah lain mencoba menyerang dari belakang, tapi ia menggunakan pria yang berlutut itu sebagai perisai dan memutar tubuhnya. Pria yang menyerang dari belakang akhirnya bertabrakan dengan rekannya sendiri. Citra tidak menyanyiakan celah itu dan membenturkan kepala keduanya. Bak! Dengan suara tumpul, kedua pria itu ambruk. Kini yang tersisa hanya Heru dan satu anak buah terakhir yang menempel erat di sampingnya. Mo monster. Gagap Heru, mundur ketakutan. Keunggulan jumlah dan kekerasan yang ia andalkan tidak ada artinya di hadapan makhluk surreal ini. Citra perlahan mendekat. Kau berani menyebut nama keluargaku. Suaranya lebih dingin dari es. Apa yang paling berharga bagi kalian? Uang? Harga diri? Atau tangan ini? Pandangan Citra tertuju pada tangan Heru. Tangan yang telah menodai dadanya. Anak buah terakhir, seperti anjing yang melindungi tuannya, menggertakkan gigi dan menyerang Citra. Citra tidak lagi menggunakan teknik. Ia menghadapinya secara langsung, menahan pukulan pria itu dengan lengannya. Lalu, dengan satu pukulan, ia menghantam perutnya dengan akurat. Satu pukulan. Tapi kekuatannya seperti dihantam palu godam. Pria itu ambruk sambil mengeluarkan busa dari mulutnya, merasakan organ dalamnya hancur. Kini benar-benar hanya Heru seorang diri. Ia terduduk ketakutan. Aku salah. Ampun. Aku kasih uang berapapun. Tolong. Ia memohon sambil bersujud di tanah. Sosok kobra yang sombong telah lenyap. Citra berdiri di depannya. Lalu menginjak pergelangan tangannya. Arg! Suara tulang yang remuk bersamaan dengan jeritan Heru memenuhi lokasi konstruksi, tapi Citra tidak berhenti. Ia menginjak pergelangan tangan yang satunya dengan cara yang sama. Dengan tangan kotormu itu, kau tidak akan pernah bisa menyentuh siapapun lagi. Dan ingat ini, jika kau berani menyentuh keluargaku walau seujung kuku, aku sendiri yang akan menunjukkan neraka padamu. Aku akan mencari semua orang yang kau kenal dan membuat mereka merasakan hal yang sama. Ini bukan peringatan. Ini janji. Ia menatap satu persatu pria-pria yang tergeletak mengerang di antara puing-puing. Ada yang lengannya patah, kakinya patah, tulang rusuknya retak. Tidak ada satu pun yang utuh, tapi tidak ada yang mati. Itulah batas yang ia tetapkan, pelumpuhan total. Dan menanamkan teror yang membuat mereka tidak akan pernah bisa bangkit kembali.
Inilah pelajaran yang ia berikan. Kekerasan dibalas dengan kekerasan yang lebih besar. Teror dibalas dengan teror yang lebih mengerikan. Agar mereka tidak akan pernah lagi berani mengangkat kepala di hadapan yang lemah. Citra merapikan rambutnya yang berantakan. Tubuhnya juga penuh dengan luka gores dan memar. Tapi matanya, seperti melati putih yang mekar terang sendirian di malam yang kelam, memancarkan cahaya yang dingin namun indah. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya dan menekan 112. Bribtu Citra Wulandari dari Polsek Kuningan. Ada perkelahian massal di sini. Lokasi proyek konstruksi Sektor 3 Kuningan. Korban luka banyak, mohon kirim beberapa ambulans dan pasukan bantuan. Di seberang telepon, terdengar suara rekannya yang panik. Tapi Citra hanya menatap langit malam dengan tenang. Malam yang panjang akhirnya akan segera berakhir. Suara sirene terdengar dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Yang pertama tiba adalah mobil patroli yang membawa Aibtu Bambang dan Kapolsek. Begitu mereka masuk ke lokasi konstruksi, mereka terdiam melihat pemandangan di hadapan mereka. Kekacauan total. Tidak ada kata lain yang bisa menggambarkannya. Belasan anak buah Heru Cobra, penguasa dunia malam Jakarta, tergeletak mengerang di mana-mana. Di antara mereka, berdiri tegak Bribtu Citra Wulandari, tubuhnya berlumuran debu dan darah. Ia tampak seperti seorang jenderal yang sedang merapikan medan perang. "Mbak Citra, apa yang terjadi di sini?" seru Bambang kaget sambil berlari mendekat. Matanya dipenuhi campuran kekhawatiran, kekaguman, dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. "Pembelaan diri, Pak," jawab Citra singkat. Suaranya sedikit lelah, tapi tidak goyah. "Para korban mencoba menculik dan menyerang saya secara berkelompok. Saya, sebagai aparat kepolisian dan juga sebagai seorang warga negara, hanya melawan." Perkataannya benar, tapi hasilnya jauh melampaui kata melawan. Ini lebih mirip pembantaian sepihak. Segera setelah itu, para detektif dan petugas medis tiba, mengubah lokasi konstruksi menjadi neraka. Petugas medis yang mengangkut korban luka, polisi yang mengamankan lokasi dan mengumpulkan bukti, mereka semua menatap bergantian antara para preman yang terkapar dan poluan ramping di tengah-tengah mereka dengan tatapan tak percaya. Heru, Agus, dan semua anak buahnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Mereka menderita luka berat yang berbeda-beda, tetapi anehnya, tidak ada yang mengancam jiwa. Seolah-olah seorang ahli bedah yang terampil telah melumpuhkan mereka dengan presisi tinggi. Citra juga dibawa ke rumah sakit. Tubuhnya penuh dengan luka sayatan dari pecahan kaca dan memar. Selama dirawat di UGD, Aibtu Bambang menemaninya. "Citra." Untuk pertama kalinya ia memanggil namanya. "Jujur saja, kamu ini sebenarnya siapa?" Citra meringis sedikit saat antiseptik menyentuh lukanya. "Seperti yang sudah saya katakan, Pak. Saya Bribtu Citra Wulandari dari Polsek Kuningan." "Jangan bohong." Suara Bambang meninggi. "Saya sudah jadi polisi 20 tahun. Itu bukan level pembelaan diri. Itu teknik perang. Orang-orang yang kamu lawan itu preman kelas kakap di Jakarta. Apa masuk akal kamu bisa melumpuhkan belasan orang seperti itu sendirian?" Citra terdiam sejenak. Lalu ia menatap Bambang dengan tenang. Di hadapan tatapan matanya yang dalam, Bambang tanpa sadar berhenti bicara. "Pak," Citra membuka suara. "Siapa saya di masa lalu tidak penting. Yang penting adalah saya sekarang seorang polisi. Dan tugas saya adalah memastikan sampah-sampah itu diadili secara hukum." Sikapnya yang tegas membuat Bambang tidak bisa bertanya lebih lanjut. Ia hanya bisa menghela napas panjang. Masalah ini tidak akan berakhir sebagai kasus kekerasan biasa. Media dan atasan akan menaruh perhatian besar, dan akan ada penyelidikan internal. Sosok bernama Citra Wulandari kini ditakdirkan menjadi pusat badai. Sementara itu, di kamar rumah sakit yang lain, Agus Kodet terbaring di tempat tidur dengan kaki yang digips. Rasa sakit fisik tidak seberapa dibandingkan dengan guncangan mental dan teror yang ia rasakan. Setiap kali ia memejamkan mata,
Bayangan tatapan Citra yang menatapnya dari kegelapan muncul, membuatnya gemetar. Itu bukan tatapan manusia. Itu adalah tatapan penghinaan tanpa emosi, seperti melihat serangga. Tatapan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang terbiasa melintasi batas antara hidup dan mati. Untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa cupetnya dia selama ini. Betapa remeh dan menyedihkannya kekerasan yang biasa ia gunakan di hadapan kekerasan yang sesungguhnya. Suara Citra bergema di kepalanya. Monster itu kalian. Saat itu, air mata panas mengalir dari mata Agus. Bukan air mata kemarahan atau penyesalan. Itu adalah air mata yang berasal dari rasa takut paling purba yang pertama kali ia rasakan dan kesadaran akan betapa menyedihkan dirinya. Retakan kecil mulai muncul di benteng kejahatannya yang kokoh. Kondisi Heru Kobra lebih parah. Kedua tangannya hancur dan ia harus menjalani operasi, tetapi dokter mengatakan bahwa gerakan presisi tidak akan mungkin lagi ia lakukan. Sang kobra tidak hanya kehilangan racunnya, tapi juga cengkeramannya untuk memangsa. Ia berteriak-teriak seperti orang gila di kamarnya, tapi tidak ada satupun anak buahnya yang dulu patuh datang. Ia hanyalah raja yang telah jatuh. Dan ia tidak tahu bahwa kasus ini tidak akan berakhir hanya dengan jatuhnya sebuah organisasi lokal. Saat ia mencoba menghubungi Bapak Ketua, ponselnya sudah disita oleh Aibtu Bambang. Bambang yang melihat nama Bapak Tirtayasa di daftar panggilan Heru, menduga ada sosok yang lebih besar di balik kasus ini. Keesokan harinya, berita dengan judul provokatif seperti seorang polwan hajar 12 anggota gangster, kontroversi tindakan berlebihan mulai membanjiri internet. Namun, pada saat yang sama, rekaman CCTV dan catatan kejahatan para anggota gangster di masa lalu terungkap dan opini publik berubah drastis. Pahlawan yang memberantas kejahatan, kembalinya polisi sejati. Citra dalam sekejap menjadi pusat kontroversi sekaligus pahlawan. Polda Metro Jaya memulai penyelidikan internal, tetapi di hadapan bukti pembelaan diri yang jelas dan dukungan publik yang luar biasa, mereka tidak bisa bertindak gegabah. Setelah beberapa hari dirawat, Citra kembali bertugas di Polsek Kuningan. Pandangan rekan-rekannya benar-benar berubah, kekaguman, rasa hormat, dan sedikit jarak. Saat ia duduk di mejanya, Aibtu Bambang datang membawakan secangkir kopi. Kedepannya bakal lebih rumit. Siapkan mentalmu. Saya tahu. Dan terima kasih. Mendengar kata-kata tulus Bambang, Citra tersenyum tipis. Senyum tulus yang sudah sangat lama tidak ia tunjukkan. Tapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Telepon di mejanya berdering. Panggilan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kasus Heru Kobra telah memicu penyelidikan skala penuh terhadap organisasi kriminal raksasa di baliknya, Sindikat Nusantara. Dan di Treskrimum membutuhkan bantuan seorang ahli non-resmi yang paling tahu tentang sindikat tersebut, Citra Wulandari. Kini, suka atau tidak suka, ia ditakdirkan untuk kembali melangkah ke tengah medan perang yang telah ia tinggalkan. Badai belum berakhir, ia baru saja akan menunjukkan wujud aslinya. Nama Citra Wulandari mengguncang Polda Metro Jaya. Legenda 1 lawan 12, melati putih dari Kuningan. Media dan publik memujanya sebagai pahlawan, tetapi pandangan di internal kepolisian lebih rumit. Campuran antara kekaguman, iri hati, dan keraguan akan identitasnya. Akhirnya, perintah langsung turun dari Kapolda. Bribtu Citra Wulandari mulai hari ini ditugaskan sebagai anggota tim khusus penanganan Sindikat Nusantara di Ditreskrimum. Di hari ia meninggalkan Polsek Kuningan, Aibtu Bambang menepuk bahunya. Pergi dan tunjukkan pada para petinggi itu betapa hebatnya polisi lapangan, dan hati-hati. Di sana levelnya beda, bukan preman kampung seperti yang biasa kita hadapi. Citra mengangguk tanpa kata. Matanya sudah menatap medan perang yang baru, kantor Ditreskrimum di lantai 7 Polda Metro Jaya. Suasana tegang, bau asap rokok, dan semangat para detektif yang kelelahan karena kerja lembur memenuhi ruangan. Saat Citra masuk, semua mata tertuju padanya. Tokoh utama dari semua rumor telah tiba.
Bribtu Citra Wulandari. Seorang pria mendekatinya. Tatapan tajam, perawakan tegap. Dia adalah Kompol Tirtana, Kepala Tim 1 di Treskrimum. Salah satu polisi terbaik, tetapi terkenal sangat elitis dan kaku. Saya Kompol Tirtana. Saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Entah Anda hanya beruntung atau memang sehebat itu, buktikan di sini. Suaranya penuh dengan nada menguji dan waspada. Citra memberi hormat tanpa banyak bicara. Akan saya lakukan yang terbaik. Rapat tim dimulai. Papan tulis putih yang memenuhi dinding ruangan dipenuhi dengan diagram hubungan antar tokoh dan alur dana yang rumit seperti jaring laba-laba. Di tengahnya, ada nama Ketua Tirtayasa dengan foto seorang pria parubaya yang tersenyum ramah. Sindikat Nusantara. Di permukaan, mereka adalah perusahaan daerah yang solid, mengelola Jaya Perkasa Konstruksi dan Golden Finance. Tapi kenyataannya, mereka adalah organisasi kriminal terbesar yang menguasai Jakarta dan sekitarnya. Kompol Tirtana memulai briefing. Menurut penjelasannya, Heru Kobra hanyalah salah satu dari banyak komandan lapangan sindikat itu. Mereka terlibat dalam korupsi konstruksi, rentenir ilegal, penguasaan tempat hiburan malam, dan bahkan memiliki hubungan erat dengan politisi lokal. Ketua Tirtayasa berulang kali lolos dari jerat hukum, membuatnya dijuluki Bapak Ketua yang seolah berada di atas hukum. Masalahnya, tidak ada bukti yang bisa langsung mengarah ke Tirtayasa. Dia jagonya memotong ekor. Heru Kobra juga sudah tutup mulut, mengaku akan menanggung semuanya sendiri. Wajah para anggota tim tampak frustrasi. Saat itu, Citra dengan tenang angkat bicara. Bisakah foto itu diperbesar sedikit? Ia menunjuk foto seorang pria yang berdiri di samping Tirtayasa, seolah menjadi pengawalnya. Pria dengan kesan tajam dan perawakan tegap. Rahmat. Komandan Lapangan Sindikat Nusantara, tangan kanan Tirtayasa. Kenapa? Tanya Tirtana ketus. Di belakang lehernya, seharusnya ada tato kalajengking kecil. Dan di telinga kirinya, ada bekas luka tembak yang sudah sangat lama. Kata-kata Citra membuat seisi ruangan terkejut. Informasi tentang Rahmat sangat tertutup. Bagaimana dia bisa tahu? Mata Tirtana menyipit. Saat saya masih di militer, saya pernah bertemu dengannya sebentar di Timur Tengah. Saat itu, dia adalah seorang tentara bayaran dari sebuah perusahaan militer swasta. Timnya biasa menangani pengawalan VIP atau urusan non-resmi. Kalajengking adalah simbol mereka. Keheningan menyelimuti ruang rapat. Semua terkejut mendengar kata-kata seperti perusahaan militer swasta dan tentara bayaran keluar dari mulut seorang polwan yang mereka kira hanya polisi patroli biasa. Kompol Tirtana pun demikian. Ia menatap Citra kembali. Ia sadar, di balik catatan singkat pensiun dini di profilnya, tersimpan masa lalu yang tak terbayangkan. Orang-orang dari perusahaan itu, apa ciri khas mereka? Saat melumpuhkan target, mereka tidak pernah membuat keributan. Mereka menggunakan metode paling efisien dengan gerakan minimal. Dan mereka lebih suka menyerang orang-orang di sekitar target lebih dulu untuk mengisolasi secara psikologis. Saat penjelasan Citra berakhir, hawa dingin merayap di punggungnya. Jika orang seperti Rahmat adalah tangan kanan Tirtayasa, target mereka selanjutnya sudah sangat jelas. Pada saat yang sama, di sebuah penthouse Jaya Perkasa Konstruksi yang menghadap ke seluruh Jakarta, Ketua Tirtayasa sedang menikmati cerutu mahal sambil menerima laporan. Jadi, cewek yang menghajar si Heru itu seorang polisi? Benar, Pak. Bribtu Citra Wulandari dari Polsek Kuningan. Tapi mulai hari ini, dia bergabung dengan tim khusus di Polda. Laporan itu disampaikan oleh Rahmat. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Tirtayasa tertawa tertarik. Cewek yang menarik. Masuk ke kandang harimau dengan sendirinya. Nyalinya besar juga. Aku suka. Ia menghembuskan asap cerutu panjang-panjang. Rahmat. Siap, Pak. Cari tahu semua tentang cewek itu. Tempat lahirnya, keluarga, teman, apa yang dia suka, apa yang dia takuti. Kalau mau berburu, kita harus tahu segalanya tentang mangsa kita.
Mata Tirtayasa berkilat seperti ular. Ia tidak menganggap Citra sebagai ancaman. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai bidak catur yang berharga. Jika bisa dijinakkan, ia akan menjadi pisau yang lebih berguna daripada komandan lapangan manapun. Dan jangan terlalu kasar. Dia mungkin batu permata yang perlu dipoles dengan indah. Rahmat menunduk tanpa kata. Jauh di dalam matanya, samar-samar terbayang tatapan dingin seorang prajurit wanita yang pernah ia temui di gurun Timur Tengah. Pertemuan takdir mereka sudah dimulai. Kehidupan di Ditreskrimum sangat menyesakan. Citra menghabiskan malam menganalisis data-data tentang sindikat Nusantara. Tapi penyelidikan tidak kunjung maju. Sindikat itu seperti benteng raksasa yang tidak menunjukkan celah masuk. Suatu hari, sebuah telepon masuk ke lobi kantor polisi. Seorang pria mencari Bribtu Citra Wulandari. Saat Citra turun ke lantai 1, ia menemukan sosok yang tak terduga berdiri di sana dengan wajah cemas. Agus Kodet, ia telah berubah total. Gipsnya sudah dilepas, tetapi satu kakinya pincang. Tatapan sombongnya telah hilang, digantikan oleh tatapan binatang yang ketakutan. Ada urusan apa ke sini? Tanya Citra waspada. Tolong selamatkan saya. Agus tiba-tiba berlutut. Semua orang di lobi menoleh. Tolong, Bu Polisi. Selamatkan saya. Citra membawanya ke taman sepi di belakang kantor polisi. Dengan suara gemetar, Agus menceritakan semuanya. Setelah keluar dari rumah sakit, ia dihubungi oleh Sindikat Nusantara. Mereka menuntutnya bertanggung jawab atas kegagalan Heru, yang pada dasarnya adalah ancaman pembunuhan. Mereka itu monster sungguhan, Bu. Saya cuma preman kampung yang sok jagoan. Tapi mereka, nyawa manusia itu seperti nyawa lalat bagi mereka. Kalau begini terus, saya benar-benar bisa mati. Matanya menunjukkan ketakutan yang tulus. Ia telah menyadari betapa bodohnya dirinya yang dulu sombong melawan Citra, dan betapa lemahnya manusia di hadapan teror yang sesungguhnya. Saya akan bongkar semua yang saya tahu. Buku catatan Heru, rekening penampungan, daftar tempat hiburan yang setor uang, semuanya. Tapi tolong, lindungi saya. Program perlindungan saksi atau apapun. Citra menatapnya dengan perasaan campur aduk. Pria yang mencoba menodainya kini bersujud di kakinya memohon nyawa. Hasil tak terduga dari pelajaran yang ia berikan. Logikanya berbisik untuk tidak mempercayainya. Bagaimana bisa percaya pada penjahat? Tapi intuisinya berkata lain. Ketakutan Agus itu nyata. Dan informasi yang dimilikinya bisa menjadi kunci untuk menghancurkan Sindikat Nusantara. Baik, kata Citra seolah telah memutuskan. Anda akan saya gunakan sebagai informan tidak resmi. Keamanan Anda akan saya jamin sesuai dengan nilai informasi yang Anda berikan. Ini adalah pertaruhan yang berbahaya. Tapi untuk meruntuhkan tembok benteng yang besar, tidak ada alat pendobrak yang lebih efektif daripada pengkhianat dari dalam. Sejak hari itu, simbiosis berbahaya antara Citra dan Agus dimulai. Agus, dengan mempertaruhkan nyawanya, membocorkan informasi internal sindikat kepada Citra. Berkat informasinya, penyelidikan yang mandek mulai berjalan lancar. Kompol Tirtana dan rekan-rekan lainnya akhirnya mulai mengakui kemampuan Citra. Tetapi semakin dalam kegelapan, semakin panjang pula bayangan yang diciptakan oleh cahaya. Saat Citra mulai mencekik leher Sindikat Nusantara, pedang sindikat itu juga semakin dekat ke lehernya. Penyelidikan Rahmat sangat teliti. Ia akhirnya menemukan mata rantai terlemah Citra di sebuah kampus universitas di Jakarta. Satu-satunya kerabat Citra, adik perempuan yang sangat ia sayangi, Dewi. Seorang mahasiswi seni rupa yang ceria dan lugu, Rahmat mendekatinya dengan menyamar. Ia berpura-pura sebagai kurator galeri yang ingin membantu Dewi mempersiapkan tugas akhirnya. Dewi yang tidak tahu apa-apa, terkesan dengan kebaikan dan pengetahuan profesionalnya, dan mulai akrab dengannya. Malam itu, Citra sedang bersiap pulang dengan tubuh lelah setelah lembur. Ponselnya berdering. Adiknya, Dewi. Kak, aku lagi di kafe kampus nih.
Bisa jemput nggak? Kenapa? Eda apa? Nggak sih. Cuma, ada kurator yang bantuin tugas akhirku dari kemarin. Tapi hari ini kok dia aneh ya? Nanyain tentang kakak terus, perasaanku jadi nggak enak. Suara Dewi terdengar sedikit cemas. Jantung Citra berdebar kencang. Siapa nama orang itu? Pak Rahmat, katanya. Rahmat. Nama itu melintas di benak Citra. Tangan kanan Tirtayasa. Manusia senjata mantan tentara bayaran. Skenario terburuk yang ia takutkan. Mereka akhirnya menyentuh wilayah terlarangnya. Dewi, dengarkan kakak baik-baik. Sekarang juga bangun dari situ. Pergi ke tempat yang paling ramai. Dan jangan tutup teleponnya. Suara Citra menjadi sedingin dan sekeras baja. Ia mendorong mejanya dan berlari keluar kantor. Kompol Tirtana terkejut dan memanggilnya, tapi ia tidak mendengar. Mulai saat ini, ia bukan lagi polisi Citra Wulandari. Ia adalah seorang kakak yang melindungi adiknya, dan predator puncak yang wilayahnya telah dilanggar, Melati Putih. Hantu masa lalu telah menjadi mimpi buruk di dunia nyata, dan kini sedang menerkamnya. Mobil polisi tanpa sirene melaju gila-gilaan membelah malam kota. Citra mencengkeram kemudi dengan erat, buku-buku jarinya memutih. Di seberang telepon, terdengar napas adiknya yang ketakutan. Kak, orang itu ngikutin aku. Tenang. Dewi. Tenang. Kakak sudah hampir sampai. Ia mencoba menenangkan adiknya, tetapi jantungnya sendiri sedingin es. Kemarahan pada dirinya sendiri karena akhirnya menyeret adiknya ke dalam pertarungannya, dan amarah pada bajingan-bajingan yang berani menyentuh adiknya, bercampur aduk dan hampir meledak. Tiba di gerbang universitas, Citra melompat keluar dari mobil dan berlari menuju kafe yang disebutkan adiknya. Di balik kaca kafe, terlihat wajah Dewi yang ketakutan, dan di seberangnya, Rahmat yang sedang duduk santai, sambil minum teh. Saat Citra membuka pintu kafe, senyum tipis tersungging di bibir Rahmat. Ia melambaikan tangan seolah bertemu teman lama. Akhirnya Anda datang juga, Bribtu Citra Wulandari. Atau haruskah saya memanggil Anda, Melati Putih? Dewi berlari memeluk Citra sambil menangis. Kakak, Citra menyembunyikan adiknya di belakangnya dan menatap tajam ke arah Rahmat. Jauhi adikku. Wow, tenang. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya sedang membicarakan bakat luar biasa adik Anda. Rahmat berdiri. Setelan hitamnya yang rapi memancarkan aura ancaman yang berbeda level dari para preman, seperti pedang yang diasah tajam. Bapak Ketua ingin memberikan tawaran pada Anda. Rahmat memulai pembicaraan. Jangan terikat dengan gaji polisi yang kecil, bergabunglah dengan kami. Dengan kemampuan Anda, kami bisa memberikan 100, bahkan 1000 kali lipat dari yang Anda dapatkan sekarang. Uang, kehormatan, kekuasaan, apapun yang Anda inginkan. Diam, kalau menolak, sayang sekali. Pandangan Rahmat beralih ke Dewi. Bapak Ketua bilang, beliau tidak butuh mainan yang rusak, dan sepertinya, mainan paling berharga Anda adalah yang ini. Ancaman yang terang-terangan. Kesabaran Citra habis. Sampaikan pada ketua bajinganmu itu. Aku jadi polisi untuk menjebloskan sampah seperti kalian dengan tanganku sendiri. Begitu kata-katanya selesai, Citra menendang meja dan menerjang Rahmat. Rahmat, seolah sudah menunggu, juga melesat. Pengunjung kafe berteriak dan berhamburan. Pertarungan dua ahli ini tidak berisik. Justru sunyi dan mematikan. Hanya suara kepalan tangan dan kaki yang membelah udara, dan suara tumpul tulang dan daging yang beradu. Rahmat kuat. Tidak bisa dibandingkan dengan gerombolan Heru. Setiap gerakannya ringkas dan efisien. Tapi Citra memiliki sesuatu yang mengunggulinya, kemarahan. Keputusasaan untuk melindungi adiknya mendorong semua inderanya ke batas maksimal. Citra mengelak dari pukulan Rahmat dan memelintir lengannya. Tapi Rahmat mengabaikan rasa sakit dan memutar tubuhnya untuk menendang perut Citra. Saat Citra terhuyung sejenak, Rahmat mencoba melarikan diri dengan memecahkan jendela. Citra tidak melepaskannya.
Ia mengambil teko kopi dan melemparkannya dengan keras ke punggung Rahmat. Rahmat yang tersiram air panas berteriak dan jatuh. Citra mendekat untuk melumpuhkannya sepenuhnya. Tapi saat itu, ia mendengar jeritan Dewi. Di luar jendela yang pecah, seorang anak buah lain telah memegangi lengan Dewi, bergerak, dan cewek ini mati. Gerakan Citra membeku. Rahmat memanfaatkan celah itu untuk bangkit dengan terpincang-pincang dan masuk ke mobil rekannya, lalu kabur. Jangan pikir ini akhirnya, Melati Putih. Bapak Ketua bukan orang yang pemaaf. Setelah mobil itu menghilang, Citra terduduk lemas. Ia memeluk adiknya yang gemetar. Campuran rasa bersalah dan amarah membuat air matanya mengalir. Harga yang harus ia bayar untuk pelajaran yang ia berikan akhirnya kembali sebagai luka bagi orang yang paling ia cintai. Ia sadar bahwa ia tidak bisa lagi bersembunyi. Bertahan bukanlah pilihan terbaik. Untuk memutus rantai kebencian yang memuakkan ini, ia harus menyerang lebih dulu. Memotong ekor ular tidak ada gunanya. Ia harus mengincar kepalanya, jantungnya, secara langsung. Setelah menenangkan adiknya, Citra mengeluarkan ponsel dan menelepon Kompol Tirtana. Suaranya bergetar karena marah, tetapi lebih tegas dari sebelumnya. "Pak, kita harus merancang ulang permainannya." "Ada apa, Bribtu?" "Kita akan mencabut sindikat Nusantara sampai ke akarnya. Saya akan menjadi umpannya." Awal peperangan telah dimulai. Dan di tengah-tengah perang itu, Citra dengan rela memutuskan untuk melemparkan dirinya sendiri. Ini bukan lagi sekadar penyelidikan. Ini adalah pertarungan terakhir yang mempertaruhkan segalanya. Saya akan menjadi umpannya. Pernyataan bom dari Citra membuat kantor Ditreskrimum hening seketika. Kompol Tirtana menggebrak meja. "Jangan gila, Bribtu. Kamu tahu mereka itu siapa? Kamu mau berjudi dengan nyawamu sendiri? Ini bukan judi, Pak. Ini kepastian." Mata Citra bersinar dingin dan rasional. "Tirtayasa menginginkan saya. Ia merasa terancam, sekaligus melihat saya sebagai bidak catur yang berharga. Jika saya berpura-pura menerima tawarannya, ia pasti akan menunjukkan dirinya. Ekor yang panjang pasti akan tertangkap, tapi kepalanya harus kita pancing keluar sendiri. Rencananya berani dan berbahaya. Melalui Agus Kodet, ia akan membocorkan informasi palsu bahwa ia goyah karena tekanan internal polisi dan masalah keamanan adiknya untuk memancing pertemuan pribadi dengan Tirtayasa. Dan di tempat pertemuan itulah, ia akan mengakhiri segalanya." Tirtana menentang keras, tetapi di hadapan logika Citra dan persetujuan hati-hati dari anggota tim lainnya, ia akhirnya mengalah. Sebagai gantinya, ia mengerahkan semua personel yang tersedia untuk menyusun rencana operasi yang sempurna. Operasi yang mempertaruhkan nyawa Citra, di mana satu kesalahan pun tidak bisa ditolerir. Nama sandi operasi. Operasi Melati Putih. Target: penangkapan Ketua Sindikat Nusantara, Tirtayasa, dan pembubaran organisasinya. Beberapa hari kemudian, setelah menerima informasi dari Agus tentang niat Citra untuk bergabung, Tirtayasa tersenyum puas. Ia percaya tidak ada manusia yang tidak bisa ia kendalikan. Cewek yang cerdas. Dia akhirnya sadar bahwa berada di bawahku 100 kali lebih baik daripada di organisasi polisi yang busuk itu. Ia menetapkan waktu dan tempat pertemuan. Sebuah villa terbengkalai milik Jaya Perkasa Konstruksi di dekat Waduk Jatiluhur. Lokasi terbuka dengan hanya satu jalur akses, tempat yang sempurna untuk mencegah intervensi dari luar. Wilayah kekuasaan mereka. Dia pasti tahu ini jebakan, tapi tetap datang. "Nyalinya besar juga," kata Rahmat. "Justru karena dia tahu ini jebakan, dia harus datang." Tirtayasa tertawa. "Kita memegang kalung anjing yang sangat cantik bernama adiknya. Dia harus datang untuk melihat sendiri seberapa kuat kalung itu." Hari yang ditentukan tiba. Citra menyerahkan semua peralatan dan senjata polisinya. Di tubuhnya hanya tersembunyi sebuah pelacak GPS mini dan alat penyadap. Ia mengendarai mobil sendirian menuju villa. Di sekitar villa, anak buah sindikat Nusantara sudah berjaga dengan ketat.
Saat Citra turun dari mobil, mereka mendekat dan menggeledahnya. Momen yang menegangkan saat alat yang disembunyikannya hampir ketahuan, tetapi ia berhasil melewati penggeledahan dengan ekspresi tenang. Di dalam villa, di tengah ruang tamu yang luas, Tirtayasa duduk. Di sampingnya, Rahmat berdiri seperti bayangan. "Selamat datang, Bribtu Citra Wulandari. Atau haruskah saya memanggilmu Citra saja sekarang?" kata Tirtayasa sambil memutar gelas anggurnya. Matanya menatap Citra dengan rakus. "Saya datang untuk menerima tawaran Anda," kata Citra dengan suara tanpa emosi. "Tapi ada syaratnya. Jamin keamanan adik dan keluarga saya sepenuhnya. Dan berikan saya perlakuan yang setimpal." "Hahaha, tentu saja. Bagaimana mungkin aku tidak memperlakukan permata sepertimu dengan baik? Aku bisa meletakkan seluruh Jakarta ini di bawah kakimu." Saat Tirtayasa tertawa puas, Citra angkat bicara. "Perlakuan setimpal itu semoga bukan penyelundupan narkoba atau pembunuhan bayaran, ya. Seperti daftar buku kas gelap Jaya Perkasa Konstruksi, daftar lobi pejabat, dan kompensasi untuk 12 korban tewas dalam proyek terowongan yang gagal di tahun 2015. Kata-kata yang keluar dari mulut Citra membuat wajah Tirtayasa membeku. Itu adalah rahasia terdalam sindikat Nusantara, hal yang sama sekali tidak boleh diketahui dunia luar. "Perempuan sialan, apa yang kau katakan? Aku datang untuk menangkapmu, sampah." Tatapan Citra berubah. Topeng tenangnya terlepas, dan hawa membunuh melati putih memenuhi seluruh ruangan. "Hila!" Bersamaan dengan teriakan Tirtayasa, Rahmat bergerak. Ia mencabut belati dari pinggangnya dan menerjang seperti binatang buas. Anak buah lain yang bersembunyi di seluruh ruangan juga muncul. Citra melompat, menendang sofa mewah tempat Tirtayasa duduk dan menggunakannya sebagai perisai. Pada saat yang sama, melalui alat penerima di telinganya, suara panik Tirtana terdengar. "Bribtu, operasi dimulai. Bertahanlah 5 menit. 5 menit." Waktu yang terasa seperti neraka dimulai. Citra bersembunyi di balik sofa, menghindari sabetan pisau dan pukulan sambil berjuang untuk bertahan hidup. Tujuannya adalah bertahan, tapi Rahmat tidak membiarkannya. Dengan kecepatan dan kekuatan yang melampaui batas manusia, ia terus menekan Citra. "Aku tahu masa lalumu, Melati Putih. Pengecut yang kabur setelah kehilangan rekan di Afghanistan." Rahmat mencoba menggoyahkannya secara psikologis dengan menyentuh traumanya. Gerakan Citra terhenti sejenak. Rahmat tidak menyia-nyiakan celah itu, belatinya menggores bahu Citra. Darah merembes keluar. Wajah Citra meringis kesakitan. "Ya, aku memang lari. Takut akan kematian rekanku. Takut tanganku berlumuran darah." Saat mimpi buruk masa lalu hampir menelannya, bayangan wajah adiknya Dewi, suara Aibtu Bambang yang menyuruhnya hati-hati, dan wajah Kompol Tirtana yang mempercayainya melintas di benaknya. "Tidak, aku tidak akan lari lagi. Di belakangku, ada orang-orang yang harus kulindungi." Tatapan Citra kembali bersinar. Ia tidak lagi sendirian. Mengabaikan rasa sakit, ia menerjang Rahmat. Ini bukan lagi soal teknik. Ini adalah pertarungan fisik yang mempertaruhkan segalanya. Sementara mereka berdua bertarung, di luar villa mulai terdengar suara tembakan. Tim Ditreskrimum dan Brimob yang dipimpin Kompol Tirtana akhirnya tiba. "Tangkap semuanya." Di tengah kekacauan, Tirtayasa mencoba melarikan diri melalui jalan rahasia di belakang villa. Tapi di depan jalan itu, berdiri sosok yang tak terduga. Agus Kodet. Ia tampak ketakutan, tapi menggenggam erat 2 tabung pemadam api. "Minggir, bajingan." "Tidak bisa," kata Agus dengan suara gemetar. "Saya tidak mau lagi hidup di bawah monster seperti Anda. Bu polisi mengajarkan saya, apa artinya menjadi kuat yang sesungguhnya." Ia memberanikan diri dan menyemprotkan bubuk pemadam api ke Tirtayasa. Saat Tirtayasa terbatuk-batuk, Aibtu Bambang yang menyusul dari belakang menyandung kakinya hingga jatuh. Ia memborgol tangan Tirtayasa dan berkata, "Ketua Tirtayasa, Anda ditangkap." Sementara itu,
Pertarungan antara Citra dan Rahmat mendekati akhir. Citra mengorbankan bahunya untuk mematahkan lengan Rahmat yang memegang belati. Dengan sisa tenaganya, ia menanduk dagu Rahmat dengan keras. Bek! Tubuh besar Rahmat ambruk, mengakhiri pertarungan yang panjang. Epilog. Beberapa bulan kemudian, Jakarta kembali damai. Sindikat Nusantara telah dicabut sampai ke akarnya, dan Tirtayasa beserta seluruh anggotanya menerima hukuman yang setimpal. Agus Kodet, di bawah program perlindungan saksi, mendapatkan kesempatan untuk memulai hidup baru. Sebelum pergi, ia meninggalkan surat singkat untuk Citra. Sekarang saya juga akan hidup untuk melindungi orang yang lemah. Terima kasih, Bu Polisi. Bribtu Citra Wulandari mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa menjadi Inspektur Polisi 1, Ibtu. Ia menolak tawaran untuk tetap di Ditreskrimum dan kembali ke Polsek Kuningan. Baginya, tempatnya bukanlah di markas besar yang megah, melainkan di tempat yang paling dekat dengan masyarakat. Suatu sore yang cerah, Citra menghadiri pameran kelulusan adiknya, Dewi. Di tengah galeri, terpajang sebuah lukisan berjudul Melati Putih di Malam Kelam. Sekuntum bunga melati putih yang mekar dengan kokoh di tengah kegelapan pekat, meskipun terluka. Lukisan itu adalah ungkapan rasa hormat dan cinta seorang adik kepada kakaknya yang telah mengatasi segala rintangan. Citra menatap lukisan itu dan tanpa sadar menitikkan air mata. Setelah pameran selesai, ia naik ke mobil patroli bersama Aibtu Bambang. Ibu Ibtu, rute patroli malam ini mau kemana? Goda Bambang. Panggil biasa saja, Pak, jawab Citra sambil tertawa. Senyumnya tidak lagi dingin atau canggung. Itu adalah senyum hangat dan alami seorang wanita muda biasa. Mobil patroli melaju perlahan di kota yang diwarnai senja. Citra menatap pemandangan damai yang berlalu di luar jendela. Ia tidak lagi dihantui oleh hantu masa lalu. Bukan lagi monster melati putih dari Sat 81, bukan juga Ibtu Citra yang bertopeng dingin. Ia adalah Citra Wulandari seutuhnya, yang merangkul semua masa lalunya dan hidup di masa kini. Malam yang kelam telah berakhir. Dan dalam hidupnya, fajar yang cemerlang akhirnya menyingsing. Jika cerita ini menghibur dan bermanfaat, mohon berikan dukungan Anda.